pertempuran Selat Makassar merupakan bagian dari Perang Dunia II di Teater Pasifik yang terjadi pada tahun 1942. Pertempuran ini tidak hanya melibatkan dua kubu militer saja, namun juga melibatkan beberapa negara yang tergabung dalam ABD Egaman. Di antaranya yaitu Amerika Serikat, Belanda, Inggris Raya, serta Australia. Namun dalam kisah di Selat Makassar ini, hanya Amerika Serikat dan Belanda yang terlibat pertempuran dengan lawan mereka yaitu Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau IJN. Salah satu keunggulan Jepang dalam pertempuran tersebut adalah pesawat pengebom mereka berada di bawah kendali IJN, sehingga sangat mendukung operasi di lautan, di mana sebagian besar wilayah Hindia Belanda adalah laut. Sementara di pihak barat, pesawat-pesawat pengebom berada di bawah kendali Angkatan Darat, yang tentu saja akan menyulitkan jika sekutu menggelar operasi laut. Pada akhir Januari 1942, pasukan Jepang telah berhasil menguasai pantai utara dan barat Kalimantan, serta sebagian besar Maluku. Di sisi timur Kalimantan, Jepang juga berhasil menguasai beberapa wilayah dan kilang minyak milik Belanda, antara lain di Balikpapan, Tarakan, Manado, serta Kendari. Untuk dapat menguasai kota Makassar serta Banjarmasin, Jepang berencana menaklukkan Selat Makassar sepenuhnya, yang saat itu masih di bawah kendali sekutu. Tanggal 1 Februari, Komando Sekutu menerima informasi dari pesawat pengintai yang bunyinya, di Balikpapan, armada invasi Jepang terdiri dari 20 kapal perang, 3 kapal penjelajah, dan 10 kapal perusak sedang bersiap untuk berangkat. Keesokan harinya, Laksamana Thomas Ihat, Wakil Laksamana Conrad Helfrich, Laksamana Muda William A. Glassford, dan Komodor John Collins melakukan pertemuan yang intinya membahas pembentukan pasukan pencegat, dan kemudian menugaskan Laksamana Karl Durman sebagai pemimpin pasukan. Tanggal 3 Februari, armada yang ditugaskan mulai mengambil pasokan di Kepulauan Gili dekat Madura, Jawa Timur. Armada ini terdiri dari 2 kapal penjelajah Belanda, 2 kapal penjelajah Amerika, 3 kapal perusak Belanda, dan 4 kapal perusak Amerika. Namun sebelum selesai memuat pasokan, tiba-tiba sekitar 30 pesawat Jepang terbang mendekat. 7 pesawat dari pesawat tersebut lantas membayangi kapal-kapal sekutu, yang membuat komandan armada memerintahkan penyebaran kapal menuju laut dalam. Pesawat-pesawat Jepang terus memburu kapal-kapal sekutu, namun hanya menakuti saja dan tidak melakukan tembakan. Setelah aksi teror beberapa saat, pesawat-pesawat Jepang itu lantas pergi menuju sasaran utama, yaitu Surabaya. Sekitar tengah malam, kapal-kapal sekutu mulai berlayar menuju terumbu Maindor dan berlanjut ke Karangmas di ujung timur Laut Jawa. Pukul 9.30 pagi tanggal 4 Februari, armada sekutu mendapat informasi jika armada Jepang telah pergi dan diyakini tengah menuju Surabaya. Tanpa pikir panjang, armada sekutu segera berangkat ke Selat Makassar guna mencari keberadaan armada Jepang tersebut. Armada yang mereka cari terdiri dari 3 kapal penjelajah, 18 kapal perusak, dan beberapa kapal angkut pasukan yang kemudian diketahui dipimpin oleh Laksamana Muda Takeo Takagi. Pukul 9.49 ketika armada sekutu berada di selatan Kepulauan Kangean, awak kapal dikejutkan oleh kedatangan pesawat Jepang yang terbang dalam formasi V. Pasukan Jepang ini berasal dari armada udara ke-11 IJN yang dikomandani oleh Wakil Laksamana Nishiho Tsukahara. Pesawat Jepang tersebut diidentifikasi sebagai bomber menengah Mitsubishi G4M Petty dan Mitsubishi G3M Nel. Tanpa ampun, pesawat-pesawat Jepang tersebut segera menyerang kapal-kapal sekutu. Sasaran pertama mereka adalah kapal penjelajah USS Marble Hill, yang dalam serangan terakhir berhasil menewaskan 15 pelaut Amerika serta membuat kapal kehilangan kendali. Di sisi lain, kapal penjelajah USS Houston juga berusaha mati-matian menghindari bom yang dijatuhkan oleh pesawat-pesawat Jepang.
Namun nahas pada serangan terakhir, bom berhasil menghantam meriam senjata yang mengakibatkan 48 pelaut tewas dan senjata kapal menjadi tidak berfungsi. Sasaran utama Jepang selanjutnya adalah kapal penjelajah The Reuter, di mana Laksamana Karl Durman berdiri memimpin armadanya. Dengan persenjataan yang efektif, kapal ini mampu menahan serangan-serangan pesawat Jepang dan hanya menderita kerusakan kecil. Sekitar pukul 1 siang, Laksamana Durman atas persetujuan Laksamana Jihad memerintahkan armadanya untuk mundur dengan pertimbangan tidak mungkin melanjutkan pencarian tanpa bantuan pesawat. Pada intinya, alih-alih bisa berperang dengan musuh yang dicari, melihat bayangannya saja tidak terlaksana. Dengan penuh kekecewaan, kapal-kapal sekutu bubar menuju Selat Alas dan Selat Lombok. Sementara USS Marblehead dan HRMS The Reuter menuju ke arah Cilacap guna memperbaiki kapal serta memberi perawatan medis kepada para krunya. Akibat mundurnya armada sekutu tersebut, kini Jepang memiliki kendali penuh atas Selat Makassar. Dan tentu saja pengerahan pasukan mereka ke Makassar serta Banjarmasin dapat berlangsung dengan aman tanpa perlawanan berat dari armada perang sekutu. Jumlah kerugian dalam pertempuran Selat Makassar adalah sebagai berikut. Dari sekutu, 2 kapal penjelajah rusak dan 70 orang pelaut tewas. Sementara dari 60 pesawat Jepang yang ikut dalam aksi, 4 pesawat dipastikan hancur total. Namun uniknya, awak udara Jepang sempat melaporkan telah menenggelamkan setidaknya 3 kapal penjelajah. Padahal faktanya hanya 2 kapal penjelajah yang mengalami kerusakan. Dan bahkan tidak ada yang sampai tenggelam. Fatalnya, nama kapal penjelajah yang disebutkan oleh Jepang tidak ikut dalam aksi. Akibat mundurnya armada sekutu di pertempuran Selat Makassar, sekutu kehilangan kepercayaan terhadap Laksamana Thomas Jihad yang akhirnya dicopot dari jabatan Komandan Angkatan Laut ABDA pada tanggal 16 Februari. Tidak berhenti di situ. Dengan alasan kesehatan, militer Amerika memaksanya untuk pulang ke tanah air. Walaupun Karl Durman tidak mengalami pencopotan sebagaimana Laksamana Jihad, namun nasibnya jauh lebih tragis. Karena dalam pertempuran Laut Jawa pada bulan itu juga, ia tewas dalam aksi, yaitu akibat kapalnya terkena torpedo kapal Jepang. Perintah taktisnya yang terkenal adalah "Saya menyerang, ikuti saya". Sebagai catatan akhir, nama kedua tokoh penting di pertempuran Selat Makassar tersebut diabadikan sebagai nama kapal, yaitu USS Thomas Jihad FF1092 dan HNLMS Karl Durman R81. Dan terakhir, untuk mengenang pertempuran Selat Makassar 1942, Angkatan Laut Amerika Serikat menamai salah satu kapal induknya dengan nama USS Makassar Strait DVL 91 yang mulai ditugaskan pada 27 April 1944.